Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Lama banget, belum bersih-bersih. Sui yang sedikit tidak puas terdengar dari luar paviliun. Ekspresi Cajin stagnan, dan dia bergegas keluar. Ketika dia melihat Sui berbaring di kursi rotan, dia sangat malu, menekan kepalanya dan berkata, "Tuan, tadi malam." Sui meliriknya dan berkata, "Pergi dan beli sarapan." Dia sangat malu, dan tidak bahagia, dan garis hitam muncul di dahinya. Orang ini telah berpikir untuk membiarkannya membeli sarapan. Dia mengangguk dan berbalik. Sui tertegun sejenak, dan tiba-tiba menyadari bahwa ketika Cajin berjalan, posturnya sedikit tidak nyaman, dan dia sedikit canggung seperti bebek. Segera, Sui tidak bisa menahan tawa, penuh ejekan dan kegembiraan. Cajin tercengang ketika mendengar tawa itu, tetapi kemudian dia malu dan berjalan pergi seolah-olah dia telah menyadari. Kota Gonzu, keluarga Yu. Pagi-pagi sekali, Gubernur Xiang Tianqiu datang berkunjung secara langsung. Saya mendengar bahwa saudara Yu dan Pangeran ke-6 bertengkar. Di aula besar, Xiang Tianqiu duduk di sana, langsung ke intinya. Yu Baiting tersenyum dan berkata, "Ya, bukankah ini yang ingin kamu lihat, saudara Xiang?" Xiang Tianqiu tidak bisa menahan tawa bangga dan berkata, "Bagaimana, apakah saudara Yu bersedia bergabung dengan Kam Pangeran kedua?" Yu Baiting mengambil cangkir teh dan menyesapnya, menghela nafas pelan, "Jangan sembunyikan dari Xiang Qiong, aku hanya memikirkan cara membersihkan Sui itu, untuk saat ini. Aku belum memikirkan hal lain." Xiang Tianqiu berpikir sejenak, dan berkata, "Xiang Mou pernah berkata bahwa jika Pangeran ke-6 tidak menyelesaikan hal kecil itu, Xiang Mou tidak akan setuju." Yu Baiting menghela nafas, "Saudara Xiang, maka Sui tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Menurut pendapat saya, Anda tidak boleh terlibat dalam masalah ini." Xiang Tianqiu tercengang dan tersenyum, "Kakak Yu, kamu tidak perlu agresif. Karena Xiang Mou berani mengatakan ini, dia secara alami tidak akan mengingkari janjinya. Maka Sui hanya seorang remaja, tidak peduli seberapa kuat dia, bagaimana dia bisa bertarung dengan kita orang tua." Yu Baiting berkata dengan tatapan serius, "Saudara Xiang, saya tidak meremehkan Anda, memang benar bahwa Sui terlihat muda, tetapi dia jauh dari sebanding dengan orang biasa." Berbicara, dia mengumpulkan kisah Sui yang membunuh Wen tua. Setelah mendengar ini, wajah Xiang Tianqiu juga tidak menentu. Wen Lao adalah salah satu tangan kanan Yu Baiting, dan master tingkat kedua berkultivasi, tetapi dia dibunuh oleh Sui itu. Ini benar-benar tidak terduga. Setelah beberapa saat, dia menunjuk Yu Baiting dan memarahi, "Kamu orang tua, jangan beritahu saya cepat atau lambat, beritahu saya berita saat ini, biarkan saya tidak berpikir sudah terlambat untuk menyesalinya." Yu Baiting tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Menurut saya, Tuan Xiang bukan tipe orang yang menyesal, dan dia tidak akan pernah takut dengan Sui ini." Setelah jeda, dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Mari kita begini, justru karena kekuatan putra inilah dia dianggap sebagai orang kepercayaan oleh Pangeran ke-6. Bantu selesaikan anak ini, aku, Yu Baiting, akan membantu saudara Xiang di pesta teh 8 hari kemudian." Mata Xiang Tianqiu berbinar dan berkata sambil tersenyum, "Oke." Xiang Mou tidak percaya bahwa, di dasar kota Gunzu, masih ada hal-hal yang tidak bisa kita selesaikan. Penting. Yu Baiting mengubah topik pembicaraan dan bertanya perlahan, "Saudara Xiang, sejauh yang saya tahu, Pangeran ke-6 sangat percaya diri dalam pesta teh ini, dan Anda telah mempersiapkan bagaimana kabarnya?" Xiang Tianqiu menunjukkan senyum percaya diri dan berkata, "Mari kita begini, bahkan jika akan ada beberapa perubahan di pesta teh ini, Pangeran ke-6 ditakdirkan untuk tidak dapat kembali ke langit." "Oh." Yu Baiting berkata sambil berpikir, "Sepertinya saudara Xiang memiliki beberapa kartu yang tidak saya ketahui." Xiang Tianqiu tertawa dan berkata, "Hanya dengan menyiapkan kartu yang cukup, kita dapat menanggapi semua perubahan tanpa perubahan. Pesta teh ini melibatkan calon gubernur baru. Mengenai perebutan kekuasaan antara Pangeran kedua dan Pangeran ke-6, aku tidak berani ceroboh." Setelah itu, dia bangkit dan pergi.
Setelah Yu Baiting secara pribadi mengirim Xiang Tianqiu keluar dari mansion, dia berbalik dan duduk sendirian di sana sambil berpikir keras. Gubernur baru akan diputuskan di pesta teh ini. Saat ini, di antara 5 keluarga teratas di Gunzu, keluarga Zhao, keluarga Bai dan keluarga Yu mereka, serta gubernur saat ini Xiang Tianqiu, telah memilih untuk berdiri di posisi kedua di kamp pangeran. Keluarga Zheng dan keluarga Sue berdiri di sisi pangeran ke-6. Tentara skala merah Yunguang Hosen Jiusong selalu bersikap netral dan tidak boleh terlibat dalam perselisihan antara pangeran kedua dan pangeran ke-6 ini. Dalam hal perbandingan kekuatan, pangeran ke-6 sudah dirugikan. Tapi Yu Baiting tahu bahwa pangeran ke-6 pasti memiliki kartu lain. Satu-satunya hal yang dia tidak tahu adalah jenis kartu apa yang dimiliki Xiang Tianqiu di tangannya, dan dia berani menunjukkan sikap menangnya. Yu Baiting berbisik, saat pesta teh dimulai, mungkin akan terlihat jelas dalam sekejap. Rumah gubernur. Xiang Tianqiu juga jatuh ke dalam perenungan setelah kembali. Suyi, kenapa namanya begitu familiar? Xiang Tianqiu tiba-tiba teringat bahwa gadis bernama Wen Lingzhao yang disukai putranya itu tampaknya telah menikah dengan seorang pria bernama Suyi. Apakah Ming di rumah? Tanya Tianqiu. Seorang pelayan tua berkata dengan lembut, Tuan muda kembali ke Akademi Tianyuan sehari sebelum kemarin, dan dia tidak pernah kembali. Xiang Tianqiu menghela nafas dan berkata, kamu berkata, jika kamu adalah pangeran ke-6, apakah kamu akan melepaskan dukungan dari keluarga Yu untuk seorang pemuda? Pelayan tua itu tertegun sejenak dan berkata, itu tergantung pada apakah itu layak. Xiang Tianqiu berkata, nama pemuda ini adalah Suyi, dia memiliki kemampuan untuk membunuh tuan ganda tuannya, dan potensinya ditakdirkan untuk menjadi sangat menakutkan. Pelayan tua itu merenung, jika hanya kekuatannya, itu ditakdirkan untuk menjadi lebih penting daripada dukungan keluarga Yu. Jika saya adalah pangeran ke-6, mungkin saya lebih suka mengorbankan Su ini. Untuk mendapatkan penyerahan keluarga Yu. Xiang Tianqiu mengangguk dan berkata, aku juga berpikir begitu, tetapi pangeran ke-6 lebih suka melepaskan dukungan dari keluarga Yu, tetapi juga mempertahankan Suyi itu semacam anomali. Pelayan tua itu berbisik, Tuan, nama keluarga pemuda ini adalah Su, apakah dia ada hubungannya dengan keluarga Su di kota Yujing? Pupil Xiang Tianqiu tiba-tiba menyusut, tubuhnya duduk tegak, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, jika Suyi ini benar-benar dari keluarga Su, maka masalahnya akan besar. Sekarang, keluarga Su kota Giok. Ini adalah kekuatan raksasa yang berdiri di atas seluruh Zhou besar, cukup untuk mempengaruhi tren seluruh dunia Zhou besar. Kengerian latar belakangnya melampaui imajinasi. Tuan, budak tua ini ingat bahwa Tuan dari keluarga Su telah berjanji kepada Kaisar Zhou saat ini sedini 20 tahun yang lalu bahwa dia tidak akan terlibat dalam perselisihan kerajaan. Selama 20 tahun terakhir, keluarga Su telah melakukan hal yang sama, dan tidak pernah mengantre untuk mendukung pangeran manapun. Budak tua itu berbisik, menurut pendapatku, jika Suyi ini benar-benar anak dari keluarga Su, bagaimana dia bisa memilih untuk melayani pangeran ke-6? Mata Xiang Tianqiu berkedip, dan berkata, keluarga Su memiliki bisnis yang hebat, dan ada ribuan anak klan, dan kekuatan yang melekat padanya tersebar di seluruh wilayah Dazu. Di antara 9 raja dengan nama keluarga asing, keluarga Su menempati 3 dari mereka. Keluarga Su menempati 5 dari 18 pangeran dengan nama keluarga asing. Klan seperti itu memiliki kekuatan yang cukup untuk mempengaruhi seluruh situasi Great Zhou. Omong-omong, Xiang Tianqiu berkata dengan ceria, tapi ini tidak berarti bahwa tidak akan ada orang bodoh yang tidak berotak dalam keluarga Su. Apakah Suyi ini benar-benar murid dari keluarga Su? Budak tua itu terdiam beberapa saat, dan berkata, Tuan, apakah Anda ingin budak tua itu memeriksa detail putra ini secara langsung? Tidak, beberapa hari yang lalu, monster tua Wen di sekitar Yu Baiting berusaha mencari tahu detail anak ini, dan dia meninggal. Saya tidak ingin melihat Anda mengulangi kesalahan yang sama. Xiang Tianqiu memikirkannya dan membuat keputusan, lupakan saja, saya akan menulis surat untuk memberi tahu pangeran kedua secara pribadi, dan pangeran kedua akan mengirim seseorang ke segera setelah Su Jialue menyelidiki,
kebenaran akan terungkap. Setelah makan sarapan yang dibeli oleh Cha Jin, Su Yi menghabiskan waktunya untuk berkultivasi seperti sebelumnya. Sepertinya tidak ada yang berubah untuknya setelah apa yang terjadi semalam. Awalnya, Cha Jin masih malu-malu dan tidak nyaman, tetapi melihat Su Yi seolah-olah tidak ada yang terjadi, yang membuatnya merasa nyaman, tetapi dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tersesat. Orang ini benar-benar berpura-pura tidak terjadi apa-apa tadi malam. Atau, jangan ambil hati sama sekali. Cha Jin telah memikirkan pertanyaan-pertanyaan menjengkelkan ini sepanjang hari, dan seluruh orang sedikit tersesat. Sampai malam tiba. Cha Jin tiba-tiba menyadari masalah. Jika Su Yi hari ini tiba-tiba mulai menyapanya dengan penuh kasih sayang dan sayang, seperti apa rasanya? Sama saja. Setelah beberapa saat, Cha Jin menyimpulkan jawaban seperti itu, yang lucu dan tidak berdaya. Su Yi malas dan sombong, bagaimana dia bisa mengubah triknya untuk membujuk gadis-gadis. Kemarin, Wen Lingsui menangis seperti itu. Dia acuh tak acuh dan tidak mau mengambil inisiatif untuk mencari perdamaian. Bicara manis yang buruk. Jika dia benar-benar berubah menjadi orang yang begitu fasih, itu akan sangat mengecewakan. Sebaliknya, semakin sombong dan kasar dia, semakin nyata dia muncul. Yah, setidaknya kamu tidak perlu khawatir dia berubah menjadi pria munafik yang berbohong. Ti Jin merasa lega saat memikirkannya. Setelah makan malam, Cha Jin membantu Su Yi menyiapkan air mandi dan berganti pakaian, dan hendak pergi, tetapi Su Yi dengan santai berkata, kamu akan datang ke kamarku nanti. Wajah cantik Cha Jinming tiba-tiba memerah, telinganya yang jernih terasa panas, dia berkata dengan bingung, Tuan, saya belum pulih. Su Yi meliriknya dengan marah, apa yang kamu pikirkan, bisakah kamu memahami sendiri misteri Sutra 9 Misteri? Cha Jin tertegun sejenak, dan berkata dengan bodoh, apakah putramu berencana menyuruhku berlatih? Su Yi berkata, bagaimana menurutmu? Cha Jin sangat malu sehingga dia tidak sabar untuk menemukan jahitan tanah untuk digali. Sampai Su Yi selesai mandi dan mencuci, Cha Jin dengan lembut mengetuk pintu dan berjalan ke kamarnya. Kemarilah. Su Yi berbaring malas di tempat tidur, keluarkan bagian pertama dari halaman pertama Sutra 9 Misteri Hundong, dengarkan baik-baik, saya hanya akan menjelaskannya sekali. Cha Jin bergegas maju, membuang pikiran yang mengganggu, dan mendengarkan dengan seksama. Malam bagai tinta dan waktu terus berlalu. Saat fajar menyingsing, Cha Jin bangun dari tempat tidur dengan linglung, melihat spray aneh dan selimut aneh di tubuhnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kemudian saya ingat tadi malam, saya tidak tahu apa yang terjadi, saya menginap di kamar Su Yi untuk malam itu. Beberapa hari ke depan, Sushi Residence tenang, dan Su Yi jarang tenang. Saya baru saja berlatih, dan ketika saya memikirkan Wen Lingsui sesekali, saya akan merasa sedikit bosan di hati saya. Tapi untungnya tidak sakit. Cha Jin juga sama seperti sebelumnya, bertanggung jawab untuk tugas-tugas sepele seperti mencuci, menumpuk selimut, menyajikan teh dan menuangkan air, tetapi berbeda dari sebelumnya. Penuh kerinduan. Setelah mengolah Sutra 9 Misteri Hundong, dia menyadari betapa dangkal dan bodohnya dia sebelumnya, dan akhirnya memahami keajaiban kultivasi. Metode rahasia ini seperti membuka dunia baru baginya, membuat visi, pola, dan kognisi latihannya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Tentu saja, dia akhirnya menyadari mengapa Su Yi mampu menguasai kekuatan mengerikan seperti itu di usia yang begitu muda. Bukan karena dia benar-benar abadi, tetapi metode kultivasi yang dia kuasai jauh dari sebanding di dunia ini. Namun, setiap kali malam tiba, Cha Jin sedikit tidak nyaman. Dia telah memahami rutinitas Su Yi, dan dengan kedok membimbing latihannya sendiri, dia sangat tertutup. Namun, Cha Jin tidak mengungkapkannya, karena setiap malam, mendengarkan Su Yi menjelaskan misteri latihan, itu sangat bermanfaat baginya. Malam ini, Zhou Zili sering membawa pelancong dan Zheng Tianhe untuk berkunjung. Ketika dia melihat brokat teh, Zhou Zili tidak bisa tidak terkejut dan hampir tidak berani mengenalinya. Karena dibandingkan dengan masa lalu, teh brokat hari ini murni dan elegan.
Seperti bunga teratai yang mekar di angin musim semi yang hangat, itu elegan dan indah. Sebagai orang di masa lalu, Zhou Zili secara alami memahami apa yang terjadi, dan tidak bisa menahan perasaan sedih. Omong-omong, dia terobsesi dengan teh brokat. Membuat orang bisa menjadi keberuntungan, dan brokat teh hari ini adalah orang yang hanya bisa dia lihat dari kejauhan dan tidak berani menghujat. Saudara Su, waktu pesta teh telah ditetapkan untuk besok pagi, di puncak Gunung Barat, 10 mil di luar kota. Zhou Zili segera menunjukkan niatnya. Su Yi mengangguk dan berkata, apakah kamu siap? Zhou Zili berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun saya telah menyiapkan beberapa kartu truf, saya masih belum mengetahui berapa banyak trik yang telah disiapkan Siang Tianqiu. Omong-omong, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan berkata, sebagai seorang pangeran sebelumnya, semua orang akan memperlakukan saya dengan hormat, tetapi ketika menyangkut perebutan kekuasaan, saya menemukan bahwa rasa hormat itu adalah segalanya. Palsu, seperti di kota Gangzhou ini, bahkan keluarga-keluarga top itu berani menghadapiku. Su Yi tidak tertarik mendengarkan dia menghela nafas, dan berkata langsung, apakah ada hal lain? Zhou Zili buru-buru berkata, Saudara Su, saya baru saja mendapat kabar bahwa saudara kedua saya kemungkinan akan menemukan beberapa tuan yang kuat untuk membantu. Su Yi menunjukkan sedikit ketertarikan dan berkata, seberapa kuat? Zhou Zili dengan cepat berkata, dikatakan bahwa ada orang-orang kejam yang cukup untuk masuk dalam 30 besar, daftar Master Zhou Agung. Namun, saya tidak yakin siapa itu. Daftar Guru Agung Zhou. Su Yi terkejut, ini pertama kalinya dia mendengar daftar seperti itu. Zhou Zili segera menjelaskan dengan sabar. Setiap 6 bulan, sebuah organisasi misterius bernama Ten Fangge akan merevisi dan menerbitkan daftar guru besar Zhou. Yang teratas adalah semua tokoh teratas di alam Grandmaster Agung Zhou. Dan mereka yang dapat menempati peringkat 30 besar hampir semuanya adalah orang-orang besar di alam master. Satu persatu memiliki basis kultivasi yang sangat tirani, atau memiliki bakat yang sangat tirani. Menurut Zhou Zili, hampir setengah dari 30 teratas berasal dari Jade Capital City, dan masing-masing memiliki Taoisme tingkat keempat dari alam Grandmaster. Tentu saja, ada juga beberapa jenius yang sangat mempesona dari generasi muda yang berhasil mencapai 30 besar, tetapi jumlahnya relatif kecil. Fan Huaying, murid dekat guru nasional Zhou Agung Hong Chanxiang, adalah seorang jenius yang menempati peringkat ke-19 dalam daftar guru Agung Zhou, dan terkenal dengan Zhou Agung. Setelah mendengarkan, Su Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan berkata, ini hanya daftar, ditakdirkan untuk tidak mungkin memasukkan master paling kuat di dunia ini. Zhou Zili berkata sambil tersenyum, itu wajar, tetapi selama kamu bisa masuk daftar, kamu tidak ditakdirkan untuk menjadi orang yang sia-sia. Su Yi mengangguk dan berkata, itu benar. Ngomong-ngomong, kekuatan macam apa Paviliun Sifang ini? Zhou Zili menggelengkan kepalanya dan berkata, Paviliun Sifang sangat misterius, kekuatannya tersembunyi dalam kegelapan, dan anggotanya ada di seluruh 3 kerajaan Dazhu, Dawei, dan Dakin. Mereka umumnya tidak memperhatikan urusan duniawi. Saya juga pernah mendengar Kaisar sesekali mengatakan bahwa pemimpin Paviliun Sifang dicurigai sebagai orang yang sangat kuat. Dewa-dewa bumi. Setelah jeda, Zhou Zili melanjutkan, Paviliun Sifang terkenal dengan informasinya yang terinformasi dengan baik, dan berfokus pada pengumpulan dan penyerangan semua jenis intelijen di dunia. Waktu juga akan mengumumkan beberapa berita yang berkaitan dengan prajurit. Su Yi berkata, menarik, jika Anda mengatakan itu, jika Anda ingin menanyakan berita apapun di masa depan, Anda dapat mulai dengan Paviliun Sifang. Zhou Zili menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Su, semua orang di dunia tahu bahwa kecuali anggota Paviliun Sifang muncul secara langsung, hampir mustahil untuk menemukan mereka. Su Yi mendengus, tanpa komitmen. Setelah mengobrol sebentar, Zhou Zili buru-buru pergi dengan orang yang sering lewat dan Zheng Tianhe. Besok pagi, pesta teh akan digelar di puncak Gunung Barat. Pangeran ke-6 masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Tuan muda, apakah menurut Anda yang mulia ke-6 memiliki peluang untuk menang?
Cha Jin bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak. Sui berpikir tanpa ragu, dia tampaknya sedikit pintar, tetapi sebenarnya dia terlalu lembut, dan dia bukan tandingan orang tua yang bermain trik sepanjang tahun. Setelah jeda, dia berkata, tentu saja, dengan saya di sini, akan sulit baginya untuk kalah. Cha Jin memiliki mata yang aneh, bagaimana kamu bisa begitu memuji dirimu sendiri? Tuan, tidak bisakah kamu rendah hati? Namun, memikirkannya dengan hati-hati, sepertinya Sui benar-benar tidak perlu rendah hati tentang hal semacam ini. Cha Jin berkata dengan lembut, tapi menurutku yang mulia keenam ini belum sepenuhnya percaya padamu, kalau tidak, dia tidak akan terlalu sibuk. Pihak berwenang hanyalah penggemar, semua orang ingin mengetahui kartu satu sama lain, mengenal diri mereka sendiri dan musuh mereka, tetapi berapa banyak orang yang dapat melakukannya ketika mereka benar-benar bersaing. Sui berkata dengan acuh tak acuh, dalam analisis terakhir, ini karena dia terlalu lemah, jika dia cukup kuat, tidak peduli banteng, hantu, ular, konspirasi, dan trik apapun, dia akan dihancurkan. Sepanjang jalan, bisa. Cha Jin mengerutkan bibirnya dan tersenyum, matanya penuh kelembutan. Bersiaplah untuk makan malam. Sui bangkit dan berjalan ke paviliun. Cha Jin melihat ke langit, hanya untuk menemukan bahwa malam telah tiba. Saya tidak tahu harus berpikir apa, dia tersipu, berbalik dan bergegas untuk membeli makanan. Keesokan harinya, Cha Jin terbangun oleh ketukan pintu dari jauh. Bibir merahnya bergumam samar, mengulurkan tangan untuk mematahkan cakar ajaib yang bertumpu di dadanya, lalu duduk. Saat berpakaian, Cha Jin berbisik, Tuan, sangat mungkin pangeran keenam telah turun, saya akan membuka pintu. Ketika dia berbicara, dia bangkit dan berjalan keluar ruangan. 1/4 jam kemudian, Sui selesai mandi, ketika sisiran berjalan keluar dari paviliun, dia melihat sekelompok orang berdiri di halaman. Zhou Zili, orang yang sering lewat, Qing Jin, Zheng Tianhe, Mu Zongting, dan pria parubaya yang elegan dengan aura kutu buku. Ini. Sui memandang pria parubaya yang anggun itu, samar-samar merasa bahwa pihak lain agak akrab. Melihat senyum setengah baya yang elegan, dia berinisiatif untuk menyambutnya dan berkata, Su Ening Yuan sayangku, aku telah melihat Su Gongzi. Beberapa hari yang lalu, kami mengadakan pertemuan. Takdir, itu mungkin karena putranya tidak ingat. Sui mengangguk dan tidak berkata apa-apa, ayo pergi. Pak, saya juga mau ikut. Cha Jin buru-buru berkata. Bagus. Sui setuju dengan santai, ngomong-ngomong, siapkan makanan dan bawakan kursi rotanku. Saya tidak tahu, saya khawatir orang ini akan piknik, kan? Cha Jin sudah lama terbiasa dengan gaya Sui, jadi dia bergegas bersiap. Mengambil kesempatan ini, Zhou Zili berbisik, Saudara Su, urusan hari ini. Sui meliriknya dan berkata, kamu tidak bisa menjaga ketenanganmu ketika kamu berada dalam pertempuran, ini adalah tabu besar. Setelah memenangkan pesta teh ini, aku menyarankan kamu sebaiknya mengasah Sing Sing, jika tidak, saya khawatir tidak akan ada pencapaian besar dalam hidup ini. Zhou Zi malu, mengepalkan tangannya dan berkata, terima kasih kakak Su telah mengajariku, aku pasti akan menyimpannya di hatiku. Tampaknya Tuan Su sangat percaya diri dalam perjalanan pesta teh ini. Sue Ningyuan berkata sambil tersenyum. Sui memandang penguasa keluarga Sue dan berkata, jika kamu tidak percaya diri, mengapa kamu ingin menemanimu dalam perjalanan ini? Senyum Sue Ningyuan membeku. Sui terlalu malas untuk mengatakan lebih banyak, dan langsung pergi ke halaman. Zhou Zili melihat ini dan segera mengikuti. Orang ini semakin menantang. Qing Jin melengkungkan bibirnya. Dia setajam biasanya, cantik dan memukau, dengan aura kemalasan di sekujur tubuhnya. Hanya saja, saat menghadapi Sui lagi, suasana hatinya telah banyak berubah. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia bertemu Sui di kota Gunzu, tetapi dia tahu banyak tentang Sui. Seperti beberapa hari yang lalu, Liu Hongqi, tetua sekte luar dari sekte roda bulan, eksistensi tingkat ketiga dari sekte bela diri, dengan mudah dibunuh oleh Sui.
Dia lebih tahu bahwa Yang Mulia ke-6 telah menggantungkan harapannya untuk memenangkan pesta teh pada Suyi, seorang bocah lelaki berusia 17 tahun. Dan ketika dia melihat seorang wanita cantik seperti Cha Jin dengan gembira menemani Suyi, King Jin merasa sedikit rumit. Tentu saja dia tidak akan lagi memperlakukan Cha Jin sebagai geisha. Tapi dia tidak bisa membayangkan bagaimana murid sejati dari Sekte Roda Bulan bersedia menemani Suyi sebagai pelayan. Dan melihat tampilan brokat tehnya, jelas mau. Bagaimana jika saya berjanji untuk menjadi pelayan di sisinya ketika saya berada di loteng? Memikirkan hal ini, King Jin menggelengkan kepalanya dan mengabaikan gangguan ini. Setiap orang memiliki cita-citanya masing-masing. Dia tidak bisa melakukan hal seperti itu. Segera, kelompok mereka berangkat, meninggalkan kota Gunzu dengan mobil dan kuda, dan menuju gunung barat 10 mil jauhnya dari kota. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.